Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran dan implementasi prinsip evaluasi pembelajaran. Baiklah, materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Saprina Putri Vanisa. Kepada Saprina, saya persilakan. Langsung saja ke materi pertama, ada pengertian dari evaluasi pembelajaran. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran atau penilaian adalah suatu proses sistematik untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan dari adanya evaluasi pembelajaran ini adalah yang pertama untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran. Yang kedua adalah untuk menghimpun bahan keterangan atau data yang dijadikan bukti mengenai taraf kemajuan dari peserta didik. Sementara menurut Chittenden, adapun tujuan khusus dari evaluasi pembelajaran seperti keeping track, ada checking up, ada finding out, dan yang terakhir adalah summing up. Keeping track berarti menelusuri dan melacak. Kemudian ada checking out berarti mengecek ketercapaian kemampuan. Finding out yaitu mencari kekurangan atau kelemahan. Dan yang terakhir adalah summing up berarti menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik. Adapun fungsi dari evaluasi pembelajaran menurut Arifin ada 4 poin. Yang pertama adalah fungsi secara psikologi. Secara psikologi, evaluasi sebagai pedoman untuk mengadakan orientasi pada situasi tertentu. Kemudian fungsi sosiologisnya sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah peserta didik sudah mampu untuk terjun ke masyarakat secara langsung. Yang ketiga adalah fungsi didaktis metodis. Nah, fungsi ini membantu guru untuk menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir adalah fungsi secara administratif. Nah, fungsi ini memberikan laporan kemajuan peserta didik kepada orang tua, kepada pejabat yang berwenang, kepada guru, dan juga kepada kepala sekolah. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dibedakan menjadi 5 poin. Yang pertama adalah 1. Berdasarkan tujuan, 2. Berdasarkan sasaran, 3. Berdasarkan lingkup kegiatan pembelajarannya, 4. Berdasarkan objek evaluasi, dan yang terakhir berdasarkan subjek evaluasi. Yang pertama adalah fungsi evaluasi berdasarkan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, evaluasi dibedakan lagi menjadi 7 jenis. Yang pertama adalah evaluasi pre-test dan post-test. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan mengenai materi yang telah disampaikan. Yang kedua adalah fungsi diagnostik. Nah, gunanya adalah untuk mengidentifikasi atau menelaah kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dan yang kelima adalah fungsi formatif. Fungsi ini untuk memperbaiki, meningkatkan, ataupun memodifikasi kegiatan belajar mengajar. Yang keenam ada evaluasi sumatif. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi siswa pada akhir periode pengajaran. Dan yang terakhir adalah ujian nasional. Sesuai namanya, hal ini digunakan untuk menentukan kenaikan siswa atau status siswa. Nah, yang kedua adalah fungsi evaluasi berdasarkan sasarannya. Nah, berdasarkan sasarannya, evaluasi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah evaluasi konteks. Nah, hal ini digunakan untuk mengukur konteks program mengenai rasional, latar belakang, dan kebutuhan dalam perencanaannya. Yang kedua adalah evaluasi input. Ini digunakan untuk menginput sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah evaluasi proses. Evaluasi ini digunakan untuk melihat proses pelaksanaan pembelajaran mengenai kelancaran, kesesuaian rencana, maupun faktor pendukung dan penghambat pembelajaran. Yang keempat adalah evaluasi produk atau hasil. Nah, evaluasi ini digunakan untuk melihat hasil program yang dicapai untuk menentukan keputusan akhir, mau dihentikan, mau ditingkatkan, atau mau diperbaiki.
Yang terakhir adalah evaluasi lulusan. Evaluasi ini digunakan untuk melihat hasil belajar peserta didik apakah sudah mampu untuk terjun langsung ke masyarakat. Yang ketiga ada evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajarannya. Berdasarkan lingkup kegiatan pembelajarannya, evaluasi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini mencakup tujuan pembelajaran, isi program, strategi, dan aspek pembelajaran lainnya seperti metode. Yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan program belajar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini mencakup tingkat penguasaan siswa pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat adalah evaluasi berdasarkan objeknya. Nah, berdasarkan objeknya, evaluasi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah evaluasi input. Evaluasi input ini mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Yang kedua ada evaluasi transformasi. Evaluasi ini mencakup unsur-unsur transformasi seperti pembelajaran, yaitu materi, metode, strategi, dan lain-lain. Terakhir ada evaluasi output. Evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan atau alumni. Evaluasi ini mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran yang nantinya para alumni akan terjun langsung ke masyarakat. Nah, terakhir adalah fungsi evaluasi berdasarkan subjeknya, yang dibagi menjadi 2, yaitu fungsi evaluasi berdasarkan internal dan fungsi evaluasi berdasarkan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh orang dalam sekolah, seperti guru sebagai evaluator atau kepala sekolah, sementara evaluasi eksternal dilakukan oleh orang di luar sekolah, seperti orang tua, masyarakat, teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari saya, Saprina Putri Vanisa. Selanjutnya, untuk bentuk, jenis, dan contoh implementasi prinsip evaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenny Thalia. Dadah! Baiklah, di sini saya Jenny Thalia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk evaluasi pembelajaran. Secara garis besar, bentuk evaluasi pembelajaran ada 2, yaitu subjektif dan objektif. Tes subjektif atau tes esai adalah tes yang berbentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya berupa karangan atau kalimat yang panjang-panjang. Tes ini dapat digunakan untuk menilai kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Selanjutnya ada tes objektif atau tes dikotomi adalah tes yang jawabannya sudah jelas dan pasti. Tes ini biasanya berbentuk soal pilihan ganda, mencocokkan soal atau melengkapi jawaban dan contoh-contoh lainnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi manfaat dan kegunaan evaluasi pembelajaran bagi guru. Ada 4. Yang pertama, dengan melaksanakan penilaian, guru akan memperoleh data tentang kemajuan belajar siswa. Yang kedua, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkannya sudah sesuai atau tidak dengan kemampuan siswa tersebut, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan materi pelajaran selanjutnya. Yang ketiga, dengan melaksanakan penilaian guru akan dapat mengetahui apakah metode mengajar yang digunakannya sudah cukup atau tidak, atau sesuai atau tidak. Yang keempat, hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk guru melaporkan kepada orang tua wali siswa tersebut. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan evaluasi pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, hasil penilaian dapat menjadi pendorong siswa agar lebih giat lagi untuk belajar. Yang kedua, hasil dapat dimanfaatkan siswa untuk mengetahui kegiatan belajarnya atau kemajuan belajarnya. Yang ketiga, hasil penelitian merupakan data tentang apakah cara belajar yang dilaksanakannya sudah tepat atau belum. Yang terakhir, manfaat dan kegunaan evaluasi pembelajaran bagi lembaga atau sekolah.
Yang pertama, hasil penilaian dapat dimanfaatkan sekolah untuk mengetahui apakah kondisi mengajar yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut sudah tepat atau sesuai dengan harapan atau belum. Yang kedua, hasil penilaian merupakan data yang dimanfaatkan sekolah untuk merencanakan pengembangan sekolah pada masa yang akan datang. Yang ketiga atau yang terakhir, hasil penilaian merupakan bahan untuk menetapkan kebijakan dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Selanjutnya adalah materi tentang implementasi prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada prinsip menyeluruh, menilai dari nilai agama, moral, fisik, kognitif, bahasa, serta emosional dan sosial siswa. Yang pertama ada nilai agama dan moral, demonstrasi menghafal doa-doa pendek yang bertujuan untuk mengenalkan Tuhan kepada siswa. Guru melihat dengan cara mengamati masing-masing siswa saat siswa menghafal doa-doa pendek tersebut. Selanjutnya, dari fisik, melakukan kegiatan pembelajaran merayap di bawah tali yang bertujuan untuk konsentrasi dan kekuatan pada siswa. Guru melihat dengan cara masing-masing siswa saat siswa merayap di bawah tali yang berukuran kurang lebih 50 cm yang diikat dengan di kaki kedua kursi. Selanjutnya, kognitif. Pemberian tugas mengambil urutan bilangan dan menyebutkan lambang bilangan 1 sampai dengan 10 yang bertujuan untuk ketelitian, ketepatan, kejelasan, kerapian, serta keberhasilan. Guru menilai dengan cara mengamati masing-masing siswa pada saat mengajarkan dan melihat dari hasil penugasan siswa. Selanjutnya, bahasa, kegiatan memberi tanda centang atau tanda betul yang baik dan perbuatan yang buruk yang bertujuan untuk mengenalkan siswa tentang perbuatan baik dan buruk. Aspek yang dinilai adalah kemandirian siswa. Guru menilai siswa dengan mengamati siswa pada saat memberi tanda dan melihat dari hasil penugasan siswa. Selanjutnya dari sosial dan emosional, melakukan format observasi di kegiatan berbicara tidak berteriak saat senam bersama di halaman yang bertujuan agar siswa sendiri terbiasa berbicara dengan sopan. Guru menilai dengan mengamati siswa pada saat senam bersama-sama di lapangan sekolah. Selanjutnya ada prinsip berkesinambungan. Guru melihat di Permendiknas nomor 58 tahun 2006 mengenai tingkat pencapaian perkembangan siswa saat merencanakan kegiatan dan penilaian yang akan digunakan di dalam RKH yang membuat rangkuman perkembangan siswa pada aspek di atas untuk melihat atau memilih indikator pada apa saja yang belum dijadikan untuk kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berkesinambungan dan belajar dengan teratur dan perkembangan siswa akan tergambarkan dengan jelas. Selanjutnya ada prinsip berorientasi pada proses dan tujuan. Yang pertama ada dari nilai agama dan moral. Guru mengamati dan mencatat perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pada saat siswa berdoa, menunjukkan perilaku baik dan buruk mengenal Tuhan dan agama. Selanjutnya ada nilai dari fisik. Guru mengamati dan mencatat perilaku pada saat proses pembelajaran. Pada saat siswa melakukan gerakan tubuh atau menirukan gerakan tubuh, melakukan koordinasi, membuat garis, menggambar sesuai gagasan dan mengkoordinasikan mata dan tangan serta dan lain-lain. Selanjutnya ada kognitif. Guru mengamati dan mencatat perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saat siswa mengenal atau mengetahui benda berdasarkan fungsi, mengenal lambang atau lambang bilangan, selanjutnya mengenal lambang huruf, mengenal pola, dan mengurutkan benda serta mengklasifikasikan benda. Selanjutnya dari nilai dari bahasa, guru mengamati dan mencatat perilaku siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Saat siswa menyimak, mengerti perintah, mengutamakan kalimat atau mengulang kalimat,
menyampaikan pendapat, menirukan huruf, menyebutkan simbol huruf, serta menuliskan nama sendiri pada saat belajar menulis. Selanjutnya dari sosial dan emosional, guru mengamati, mencatat perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saat siswa menunjukkan sikap mandiri maupun mau bekerja sama dengan orang lain, memahami aturan dan disiplin, menunjukkan simpati, serta menghargai orang lain. Selanjutnya, prinsip objektif. Yang pertama dari nilai agama dan moral, guru ikut bercakap-cakap dengan siswa, menanyakan beberapa pertanyaan kepada masing-masing siswa, dan guru mendengarkan bagaimana cara siswa tersebut merespon atau menjawab pertanyaan dari guru. Untuk menanamkan rasa hormat dan sopan santun juga rendah hati. Selanjutnya ada fisik. Guru mengamati dan mencatat perilaku siswa pada saat siswa dalam pembelajaran. Saat siswa olahraga meloncat dengan ketinggian kurang lebih 30-50 cm yang bertujuan untuk melatih kepercayaan diri siswa, tangkas, serta keseimbangan tubuh siswa. Selanjutnya ada kognitif. Guru mengamati, mencatat perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung, pada saat pemberian tugas, membilang dan mengenali konsep bilangan dengan menggambar yang bertujuan untuk melatih kreativitas siswa, keterampilan, serta tanggung jawab siswa tersebut. Selanjutnya dari segi bahasa, guru mengamati dan mencatat perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Saat guru menstimulasi dan membiasakan siswa agar mudah memahami perintah untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada dari sosial dan emosional. Guru mengamati, mencatat perilaku siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat melihat perkembangan siswa, kegiatan bermain, cuci tangan, sambil minum, berdoa sebelum dan sesudah makan, yang bertujuan untuk menanamkan rasa hormat, sopan, santun, serta rendah hati dan sabar kepada siswa tersebut. Selanjutnya, prinsip mendidik dilakukan oleh guru pada saat guru memberikan pengayaan, perbaikan, dan penghargaan kepada siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pengayaan dilakukan guru dengan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang sudah selesai melakukan semua kegiatannya. Yang kedua, perbaikan dilakukan dengan cara mencontohkan atau memberitahu dan distimulasi secara berulang-ulang sampai siswa tersebut betul-betul bisa mengerjakan sendiri tanpa bantuan guru maupun teman kepada siswa yang belum bisa dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, penghargaan dilakukan guru kepada siswa secara verbal ataupun non-verbal. Kegiatan penghargaan juga bisa dilakukan oleh satu siswa kepada siswa yang lainnya ataupun sebaliknya. Siswa yang diberi perbaikan dicatat oleh guru dan bukti bimbingan. Selanjutnya, prinsip kebermaknaan. Prinsip ini dilakukan oleh guru pada saat guru memberikan pengayaan, bimbingan, perbaikan, serta penghargaan kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip-prinsip lainnya. Hasil dari prinsip ini dapat dilihat di rapat peserta didik selanjutnya, atau yang terakhir, prinsip kesesuaian. Prinsip ini dilakukan oleh guru melalui observasi saat guru memberikan tugas, bimbingan, serta perbaikan dan penghargaan kepada siswa-siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Prinsip ini hampir sama dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Hasil dari prinsip ini bisa juga dilihat dari rapat peserta didik. Baiklah, mungkin itu saja paparan dari kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau banyak kata-kata yang salah. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.